Minasan ohayo gozaimasu. Pada kali ini kita akan belajar bab 8. Nah, untuk bab 8 ini sebelum kita mulai, coba kita cek dulu kosakata yang sudah kalian pelajari ya. Coba dari kata sifat pertama ini. Oke. Hansamuna. Kireina. Shizukana. Nikiyakana. Yumeina. Shinsetsu na. Genki na. Hima na. Benri na. Suteki na. Ookii. Chisai. Atarashii. Furui. Yoi. Ii. Warui. Atsui. Samui. Tsumetai. Muzukashii. Yasashii. Takai. Hikui. Omoshiroi. Tsumaranai. Oishii. Isogashii. Tanoshii. Warna. Shiroi. Shiroi. Kuroi. Kuroi. Akai. Akai. Aoi. Aoi. Yama. Yama. Machi. Machi. Tabemono. Tabemono. Tokoro. Tokoro. Ryo. Ryo. Benkyou. Benkyou. Seikatsu. Seikatsu. Oshigoto. Oshigoto. Nah, minasan, kita tadi sudah mereview ya beberapa kosakata yang akan minasan pelajari dalam bab 8, karena bab 8 akan membahas tentang kata sifat, ya. Dalam bahasa Jepang, kata sifat itu dibagi menjadi 2, yaitu kata sifat na dan kata sifat i. Coba minasan ingat-ingat lagi, manakah yang kata sifat na dan manakah yang kata sifat i? Iya, betul. Kata sifat na yang biasanya belakangnya ada na,
kata sifat i yang belakangnya ada i. Akan tetapi untuk kata sifat na tidak perlu semua na digunakan. Kirei itu contohnya. Oke, minasan harus ingat-ingat kata sifat dibagi menjadi dua, yaitu kata sifat na dan kata sifat i. Baik, kita akan kembali lagi ke kalimat pertama ini. Oke, penggunaan kalimat dengan kata sifat. Karena kata sifat ini ada dua ya minasang, otomatis minasang harus menjelaskan atau memberikan kata atau ini situasinya ya. Situasinya itu minasang akan mengungkapkan bahwa Ayu itu orang yang baik. Ayu baik hati. Ayu cantik. Ya. Kalimat positif ya pastinya ya. Ayu sang wa kirei desu. Ya, untuk bagian positif Ayu sang wa kirei desu. Itu untuk bagian na. Kemudian bagian kedua nomor 2 Ayu sang wa yasashi desu. Ayu sang wa yasashi desu. Ayu sang baik. Ayu sang baik. Ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 merupakan kalimat positif. Ya. Jadi akhirnya menggunakan des. Kemudian minasang bisa lihat nomor 3 dan 4 itu merupakan contoh kalimat negatif. Ayu tidak cantik. Ayu tidak baik. Nah, untuk kata tidak ya atau mengandung sesuatu yang negatif, minasang bisa melihat di dalam tabel untuk adjektif atau kata sifat na itu diikuti dengan ja arimaseng, sehingga menjadi Ayu sang wa kireija arimaseng. Nah, kemudian yang spesial adalah kata sifat i. Di sini kata sifat i memiliki perubahan atau mengalami perubahan pada bagian i terakhir. Pada bagian i terakhir. Minasang bisa lihat yasashi menjadi yasashi kunai. Ya. Jadi i dirubah menjadi kunai. I dirubah menjadi kunai. Dan masih diikuti dengan des. Ayu sang wa yasashi kunai des. Ayu tidak baik. Untuk kata sifat i yang berubah adalah kata sifatnya, bukan bagian belakangnya seperti kata sifat na. Paham? Baik, kita lanjut ke nomor 5. Ayu sang wa kirei desu ka? Ayu sang wa kirei desu ka? Di sini adalah untuk menanyakan apakah Ayu cantik. Ya, otomatis jawabannya akan hai atau iye. Oke, apakah Ayu cantik ataukah Ayu baik? Ayu sang wa yasashi desu ka? Oke, coba ikuti perkataan saya ya. Ayu sang wa kirei desu. Ayu sang wa yasashi desu. Ayu sang wa kireija arimasen. Ayu sang wa yasashiku nai desu. Ayu san wa kirei desu ka? Ayu san wa kirei desu ka? Oke, jadi minasang harus teliti baik-baik mana yang kalimat positif, mana yang kalimat negatif ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk kali ini minasang itu diminta untuk mengungkapkan kata sifat yang diikuti kata benda, yang artinya
menjelaskan kata sifat yang menjelaskan kata benda. Contohnya orang yang cantik ya, orang yang cantik. Ayu-san wa kirei na hito desu ya. Ayu-san wa kirei na hito desu. Ayu adalah orang yang cantik. Itu untuk kata sifat na. Karena di sini nanya digunakan. Oke. Tadi kan hanya kirei. Nah, sekarang menjadi kirei na hito desu. Oke, kita lanjut sekarang nomor 2. Sebelum ke nomor 2, apakah masih bingung dengan kata sifat na? Mudah ya, karena ini bisa kalian ganti juga dengan nigyakana machi desu. Nigyakana machi desu. Kota yang ramai. Nah, kita masuk ke nomor 2. Ayu-san wa yasashi sensei desu. Sensei yang baik hati. Di sini kata sifat i tidak perlu ditambahkan oleh apapun ya. Sehingga kata sifat i kemudian diikuti dengan kata benda. Paham? Jelas? Kalau masih bingung silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Oke, kita lanjut. Nah, kata sifat itu pasti selalu ada ukurannya ya. Sama seperti saya bilang, kamu pintar, kamu sedikit pintar, atau kamu cantik, kamu lumayan cantik, kamu tidak terlalu cantik. Oke, itu sudah pasti ya, selalu kata sifat selalu ada ukurannya. Oleh karena itu, minasan bisa lihat di sini ada kata di atas totemo dan amari. Oke, coba minasan amati nomor 1 sampai 4 dan nomor 5 sampai 8. Nah, di sini minasan bisa perhatikan baik-baik ya. Totemo artinya sangat. Amari artinya tidak begitu. Sekarang cermati nomor 1 hingga nomor 4. Ayu-san wa totemo kirei desu. Ayu sangat cantik. Ayu-san wa totemo kirei desu. Sekarang nomor 2. Ayu-san wa totemo yumei na hito desu. Ayu-san wa totemo yumei na hito desu. Ayu orang yang sangat terkenal. Oke, kita ke nomor 3. Ayu-san wa totemo yasashi desu. Ayu-san sangat baik. Ayu-san sangat baik. Ayu-san wa totemo yasashi sensei desu. Ayu-san wa totemo yasashi sensei desu. Ayu guru yang sangat baik. Nah, kemudian ya, sebelum kita ke amari, penggunaan sangat itu sama juga seperti bahasa Indonesia ya. Ketika kita mengungkapkan sangat cantik ya, sangat cantik. Totemo cantik. Totemo kirei. Oke, mudah ya. Itu pun juga berlaku hal yang sama seperti dengan amari, tidak begitu cantik. Nah, untuk tidak begitu atau amari, minasan bisa lihat selalu diikuti kalimat negatif ya, selalu diakhiri dengan kalimat negatif. Selalu diikuti dengan kalimat negatif. Contoh nomor 5. Ayu-san wa amari kirei ja arimasen.
Ayu-san wa amari kirei ja arimasen. Ayu-san tidak begitu cantik, ya. Kemudian nomor 6. Ayu-san wa amari yumei na hito ja arimasen. Ayu-san wa amari yumei na hito ja arimasen. Ayu orang yang tidak begitu terkenal. Sekarang kita lanjut nomor 7. Ayu-san wa amari yasashiku nai desu. Yasashiku nai desu. Ayu-san tidak begitu baik. Nomor 8. Ayu-san wa amari yasashiku nai sensei desu. Amari yasashiku nai sensei desu. Ayu guru yang tidak begitu baik. Oke, sampai di sini jelas penggunaan totemo dan amari. Kalau totemo artinya apa? Sangat. Kalau amari artinya tidak begitu. Kalau amari selalu diikuti apa, minasan? Ya, kalimat negatif. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau dalam kata sifat otomatis kita akan menemui pro dan kontra. Ketika kita makan sesuatu yang enak tapi harganya mahal. Ketika kita sibuk tapi kerjaannya menarik. Ketika kita merasa itu terkenal tapi ternyata orangnya buruk, ya. Pasti penggunaan kata sifat di sini akan sering menggunakan pro dan kontra dengan kata tetapi. Tetapi diungkapkan dengan partikel ga yang mana diletakkan di tengah-tengah di antara dua kalimat ya, yang mana diakhiri dengan kata des. Contoh pertama, Ayu-san wa yumei desu ga warui desu. Ayu-san terkenal tetapi buruk, ya. Yang mana ada yang positif, ya, yang pro, yang satunya adalah yang kontra atau yang sesuatu yang negatif. Coba lihat lagi sekarang nomor 1. Ayu-san wa yumei desu ga warui desu. Paham? Oke, coba ikuti saya yang nomor 2. Ramen wa oishii desu ga takai desu. Ramen wa oishii desu ga takai desu. Ramennya enak tetapi mahal, ya. Sekarang kita ke nomor 3. Ikuti saya, ya. Kare wa hansamu na hito desu ga warui desu. Kare wa hansamu na hito desu ga warui desu. Dia laki-laki yang tampan tetapi buruk. Oke, jelas? Jelas, ya? Nah, minasan, selain kata tetapi, itu ada juga kata soshite. Tetapi itu kan untuk sesuatu pro dan kontra, ya. Sedangkan soshite digunakan untuk sesuatu yang sejajar. Contohnya, Ayu-san wa yumei desu. Kirei desu, ya. Disambung oleh soshite, ya. Ayu-san wa yumei desu. Soshite kirei desu. Ayu-san wa yumei desu. Kirei desu. Ayu-san terkenal lalu cantik, atau kemudian juga cantik, ya. Baik, paham, ya? Kalau tidak paham silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Kemudian
Yang terakhir, menanyakan kesan. Otomatis kalau minasang pasti belajar kata sifat, itu pasti menanyakan kesan ya. Bagaimana? Yang gimana? Ya. Yang pertama nih minasang, nomor 1. Ini ada kata do dan dona. Apa sih ya sensei perbedaannya? Yuk mari kita ulik. Do dan dona. Dona selalu diikuti kata benda. Nah, do di sini artinya bagaimana. Ayu-san wa do desu ka? Ayu-san wa do desu ka? Ayu-san wa do desu ka? Ayu-san bagaimana? Ramen wa do desu ka? Ramen wa do desu ka? Ramennya gimana? Oishii desu ya, atau bisa oishii desu ga takai desu. Paham? Oke, selanjutnya nomor 3 itu menggunakan dona. Dona artinya yang bagaimana. Yang bagaimana. Oke. Contohnya, Ayu-san wa donna hito desu ka? Ayu-san wa donna hito desu ka? Ayu-san orang yang bagaimana? Ya, orang ya, hito. Kemudian nomor 4, ramen wa donna tabemono desu ka? Ramen wa donna tabemono desu ka? Ramen makanan yang bagaimana? Oishii tabemono desu. Oishii tabemono desu. Makanan yang enak. Bisa seperti itu jawabnya. Oke, sampai di sini minasang paham? Wakarimashita ka? Adakah pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan simak dulu video ini, kemudian tanyakan ke dalam grup WhatsApp. じゃあ、これで終わります。どうもありがとうございました。